Mal, kamu jadi mau ikut aku tidak? Tanya Akbar. Ikut kemana, Bar? Timpal Akmal. Masa kamu lupa sih? Katanya kamu mau ikut aku merantau ke pulau seberang, ucap Akmal. Oh itu, nanti ya, aku pikir-pikir lagi. Aku belum bicara sama orang tuaku, jawab Akmal. Emangnya kemarin belum bilang sama orang tua kamu, Mal? Tanya Akbar. Belum, aku takut, Bar, ucap Akmal. Takut kenapa sih? Masa mau izin kerja takut? Akbar menimpali. Takut tidak diperbolehkan, Bar, jawab Akmal. Perbincangan itu terjadi pada saat kedua sahabat tengah nongkrong di tempat tongkrongan biasanya. Sore itu, Akmal dan Akbar nongkrong di sebuah gubuk di tengah sawah milik warga. Tempat itu biasa mereka gunakan untuk nongkrong bercanda gurau di sore hari sembari menikmati senja menunggu adzan maghrib. Semburat sinar matahari mulai menenggelamkan wujudnya dari peraduannya. Sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib telah berkumandang. Mereka berdua pun segera beranjak pergi dari gubuk tengah sawah itu. Bar, ayo pulang, udah mau maghrib, ucap Akmal. Iya, ayo. Tapi beneran ya, nanti kamu bilang sama orang tuamu, jangan sampai lupa, pesan Akbar. Mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki bersama. Karena letak gubuk di tengah sawah dengan rumahnya mereka itu tidak terlalu jauh, beberapa menit saja sudah sampai. Rumah mereka bertetanggaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Duluan ya, Mal, ucap Akbar ketika sudah sampai rumah. Sedangkan rumah Akmal masih beberapa langkah lagi menuju ke depan. Sesampainya di rumah, Akmal langsung mandi untuk melaksanakan ibadah. Singkat cerita, malam itu ketika sedang makan malam dengan keluarga, Akmal mencoba meminta izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, ucap Akmal. Iya, kenapa, Mal? Tanya ibu Akmal. Aku mau izin sama bapak ibu. Aku mau ikut kerja bareng Akbar di pulau seberang. Apakah boleh? Ucap Akmal sembari menundukkan kepala karena takut. Kenapa kamu tidak coba cari kerja di daerah sini saja sih, Mal? Kata ibunya. Mumpung ada kerjaan bagus, Bu. Aku juga mau sekalian cari pengalaman, jawab Akmal. Tapi pulau seberang itu jauh loh, Mal. Nanti kalau kamu ada apa-apa gimana? Iya, Mal. Udah usah jauh-jauh lah cari kerjanya. Mending cari kerja di rumahan, biar bapak ibu bisa lihat kamu terus, bapak menimpali. Akmal pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Akmal merasa kecewa. Saat itu juga ketika makanan sudah habis, Akmal kembali ke kamar. Di kamar, Akmal merenungi keadaannya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tuanya sangat menyayangi Akmal. Karena mereka takut terjadi apa-apa dengan Akmal. Namun yang namanya anak muda, dia ingin seperti teman yang lain bisa mencari pengalaman di luar. Tapi apalah daya, Akmal tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Akmal ini anak pertama dari 3 bersaudara. Dia memiliki 2 adik. Adik yang pertama perempuan duduk di kelas 3 SMP. Sedangkan adik yang terakhir, laki-laki, masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Keadaan keluarga Akmal ini sederhana. Bapak Akmal bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya berjualan pecel keliling. Setelah lulus 1 tahun dari sekolah menengah atas, Akmal belum mendapat pekerjaan. Selama ini, dia masih menganggur. Setiap harinya Akmal terkadang membantu kedua orang tuanya. Malam itu Akmal benar-benar campur aduk sekali perasaannya. Antara sedih kecewa jadi satu. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pada pintu kamarnya. Tok tok tok. Mal, buka pintunya, Mal. Ibu mau bicara sama kamu, ucap ibunya. Akmal yang sedari tadi sedang berbaring di atas kasur langsung beranjak bangun untuk membukakan pintu kamar. Krek, suara pintu dibuka. Ada apa, Bu? Tanya Akmal lesu. Ibu masuk dulu, ibu mau ngomong sama kamu, ucap ibu Akmal. Akhirnya Akmal dan ibunya masuk ke dalam kamar Akmal dan duduk di atas kasur. Kamu beneran niat mau ikut kerja dengan Akbar ke pulau seberang?
Tanya ibunya. Akmal hanya menganggukkan kepala menjawab pertanyaan apa yang sudah dilontarkan oleh ibu. Tadi ibu sama bapak sudah rundingan membicarakan soal ini. Bapak sama ibu akan mengizinkan kamu untuk berangkat merantau, ujar ibunya. Seketika perasaan Akmal yang tadinya down sekarang menjadi berbahagia. Beneran bu? Tanya Akmal memastikan. Iya Mal, tapi, ucap ibu. Tapi kenapa bu? Tanya Akmal. Tapi nanti kalau kamu sudah berangkat merantau di sana, kamu harus selalu memberi kabar kepada bapak ibu ya setiap hari. Kalau ada apa-apa kamu harus bilang, ucap ibu Akmal. Iya bu, Akmal nanti akan ingat selalu, jawab Akmal. Oh ya, memangnya kamu nanti mau kerja apa di sana sama Akbar? Tanya ibunya. Katanya sih ikut kerja proyek bu. Kamu sudah yakin mau ke sana Mal? Kapan kamu berangkat ke sana? Iya udah yakin lah bu, aku sudah niat. Ya kalau ibu sudah mengizinkan ya 2 hari lagi dari sekarang bu. Ya sudah, mulai dari sekarang kamu siapkan semua perlengkapannya supaya tidak ada yang tertinggal. Akmal langsung bersemangat untuk mengambil tas besar untuk tempat pakaian-pakaiannya yang akan dibawa. Malam itu juga Akmal mulai menyiapkan pakaian yang akan dibawa merantau. Dengan perasaan yang semangat menggebu, Akmal mengemasi barang-barang sembari bernyanyi riah. Singkat cerita, keesokan harinya, tiba-tiba Akbar datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bar, ucap Akmal dari dalam rumah. Ada apa Bar? Yuk masuk dulu. Di luar saja Mal. Mereka berdua pun duduk di depan teras rumah yang terdapat 2 kursi bambu. Gimana Bar? Kamu yang gimana? Sudah bilang sama kedua orang tua kamu belum? Sudah Bar. Lah terus gimana? Diizinkan gak? Ya diizinkan Bar. Kapan kita berangkat? Bagus kalau gitu Mal. Aku mendapat kabar kita harus berangkat besok pagi. Hah? Besok? Lah kok mendadak Bar? Katanya masih 2 hari lagi. Iya Mal, jadwal dimajukan. Kamu siapkan saja semuanya. Besok kita mulai berangkat jam 7. Ya. Ya sudah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Mau menyiapkan juga. Aku kesini mau memastikan saja sama kamu jadi ikut atau tidak. Sama ngasih tahu berangkat besok, ujar Akbar sembari beranjak bangun dari duduknya lalu pergi dari rumah Akmal. Siang itu Akmal sibuk mengemasi barang-barang yang belum dimasukkan ke dalam tas. Sebenarnya Akmal merasa berat untuk meninggalkan keluarga, tapi mau bagaimana lagi? Akmal ingin bekerja membantu ekonomi kedua orang tuanya dan mau mencari pengalaman baru. Siang itu, kedua orang tuanya sudah pulang dari pekerjaannya untuk makan siang. Saat makan siang bersama, Akmal mengatakan kepada kedua orang tuanya tentang keberangkatannya besok pagi. Pak, Bu, tadi Akbar kesini, dia bilang besok kita akan berangkat ke Pulau Seberang. Besok Mal? Lah katanya masih ada 2 hari lagi. Iya Bu, kata Akbar dimajukan. Seketika suasana menjadi hening mendengar apa yang diucapkan oleh Akmal. Ibunya Akmal langsung meneteskan air mata karena masih belum ikhlas ditinggal anaknya pergi merantau, apalagi merantau ke beda pulau. Loh, ibu kok nangis? Kenapa Bu? Sudahlah Bu, gak usah nangis. Ibu tenang aja, doakan aku biar selamat, lancar kerjanya di sana dan pulang kembali. Iya Mal, tapi ibu belum rela kamu pergi merantau Mal sebenarnya, apalagi jauh. Akmal langsung memeluk ibunya dengan erat. Pagi harinya Akmal sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Pulau Seberang bersama dengan Akbar. Sebelum berangkat, kedua orang tua Akmal memberikan ongkos bekal untuk Akmal. Kedua orang tuanya terpaksa harus menjual kambing peliharaannya untuk ongkos Akmal pergi merantau. Setelah kambing itu dijual, akhirnya kedua orang tua tidak memiliki kambing peliharaan lagi. Akmal juga diantar kedua orang tuanya sampai di bandara. Kamu hati-hati Omal, ingat kamu harus selalu kabari bapak ibu setiap hari, ucap ibunya. Iya Bu, ibu sama bapak sama adik jaga diri baik-baik di rumah, sehat-sehat. Kamu juga di sana jaga diri baik-baik ya Nang. Jaga kesehatan nih, timpal bapak.
Sebelum berangkat, mereka saling berpelukan satu sama lain. Singkat cerita, beberapa jam kemudian akhirnya Akmal dan Akbar sampai di pulau seberang. Menuju ke tempat kerjanya mereka harus naik bus terlebih dahulu dari bandara. Singkat cerita akhirnya mereka berdua naik bus menuju ke tempat kerja. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di sebuah tempat. Ya, tempat yang mereka tuju. Ini tempat apa, Bar? Kenapa kita tidur di sini? Tanya Akmal. Mes, ini barak Mal. Ya, buat tidur lah. Nanti kita tinggal di sini. Mesnya gratis apa bayar? Gratis Mal, kamu tenang aja. Semua fasilitas sudah disediakan dari perusahaan. Kita tinggal kerja saja. Karena sudah lelah dengan perjalanan jauh, mereka pun langsung masuk ke dalam mes untuk membersihkan diri dan beristirahat. Mereka sampai di mes malam hari. Malam itu mereka bergantian untuk mandi karena tubuh sudah terasa lengket. Akmal dan Akbar tinggal satu mes dengan 2 kasur dan ada juga kamar mandi. Setelah selesai membersihkan badan, mereka berdua langsung tidur karena sudah terlalu lelah. Keesokan harinya, mereka bangun untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Sebelum berangkat, mereka sarapan terlebih dahulu untuk mengisi tenaga supaya saat bekerja nanti kuat. Hari ini adalah hari pertama Akmal berangkat bekerja. Sejak bangun pagi, wajahnya tampak penuh semangat. Ia senang sekali karena akhirnya bisa mulai bekerja setelah beberapa hari menunggu. Untuk menuju tempat kerja, Akmal dan teman sekamarnya, Akbar, hanya perlu berjalan kaki. Letak mes mereka memang cukup dekat dengan lokasi proyek, sekitar 10 menit saja. Proyek yang sedang dikerjakan adalah pembangunan sebuah bendungan besar di daerah itu. Karena Akmal masih anak baru, ia banyak diajari cara kerja oleh para seniornya. Meskipun pekerjaan terasa berat, Akmal tidak sedikit pun mengeluh. Teriknya matahari yang menyengat dan keringat yang mengucur deras tidak mampu mengikis semangatnya. Di tempat kerja, Akmal mendapatkan banyak teman baru. Ada yang sebaya dengannya, ada juga yang usianya jauh di atasnya. Perlahan, ia mulai akrab dengan mereka dan saling berkenalan. Untungnya, para pekerja lain sangat ramah dan menerima Akmal dengan baik. Rata-rata mereka juga perantau, sama seperti Akmal dan Akbar. Kebanyakan berasal dari Jawa, merantau untuk mencari nafkah di proyek ini. Menjelang sore, jam kerja selesai. Akmal, Akbar, dan para pekerja lainnya bergegas membereskan peralatan dan bersiap pulang. Bar, kamu lapar nggak? Tanya Akmal sambil berjalan. Lapar sih. Mau sekalian beli makan? Iya, ayo Bar. Perutku udah keroncongan banget. Di pinggir jalan menuju mes, mereka melihat sebuah warung sederhana. Tanpa pikir panjang, mereka mampir untuk membeli nasi bungkus. Bu, nasi bungkusnya 2 ya, sama kerupuk 2, pesan Akbar. Iya mas, ditunggu sebentar ya, jawab penjualnya sambil menyiapkan pesanan. Tak lama, nasi bungkus sudah siap. Mereka pun kembali ke mes. Setibanya di kamar, keduanya langsung membuka bungkus nasi dan makan dengan lahap. Akmal sampai menghabiskan makanannya dalam waktu singkat. Kamu lapar banget Mal, sampai makannya rakus gitu, canda Akbar. Iya Bar, jawab Akmal sambil tersenyum. Masih kurang gak nasinya? Kode Akbar lagi. Enggak, udah kenyang. Namun malam harinya, perut Akmal kembali terasa lapar. Akhirnya ia memasak mie instan untuk mengganjal perut. Padahal ia sadar betul bahwa seharusnya ia berhemat. Harga-harga di sini tuh jauh lebih mahal dibandingkan di kampung. Apalagi uang yang dibawanya dari rumah tidak banyak untuk menunggu waktu gajian nanti. Suatu hari, Akmal pergi jalan-jalan sendirian untuk mengenal daerah sekitar. Ia meminjam sepeda motor. Ia mengendarainya pelan-pelan, menikmati udara sore. Saat melewati sebuah jalan di desa seberang, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Mas, mau kemana mas? Tanya wanita itu menyapa sambil tersenyum ramah. Akmal langsung menghentikan motornya. Jalan-jalan aja mbak, mau cari angin. Mbaknya sendiri mau kemana? Aku juga cuma jalan-jalan mas. Boleh kenalan gak mas? Nama kamu siapa? Oh, namaku Akmal mbak. Kalau mbak, aku Reni. Kamu bukan orang sini ya mas?
Iya, aku dari Jawa, di sini kerja, jawab Akmal. Reni berparas cantik, berkulit kuning langsat, mulus, tinggi semampai, dengan rambut hitam panjang yang terurai. Senyumnya manis, membuat hati Akmal berdebar. Saat itu juga Akmal jatuh cinta pada pandangan pertama. Boleh minta nomor HP kamu, Ren? Tanya Akmal terbata. Boleh, nih, jawab Reni sambil menunjukkan ponselnya. Makasih ya, Ren. Kalau gitu aku pulang dulu. Iya, sampai ketemu lagi ya, ucap Reni sebelum mereka berpisah. Hari itu Akmal merasa sangat beruntung. Sesampainya di mes, wajahnya masih menyimpan senyum. Kenapa, Mal? Kesurupan ya, senyum-senyum gitu, goda Akbar. Hah, enggak lah, lagi berbunga-bunga aja, jawab Akmal. Alah, gaya banget, dari mana aja kamu? Jalan-jalan, nemu cewek cantik. Yang bener, siapa? Reni, dari desa seberang, cantik, manis, tinggi, kuning langsat. Udah minta nomornya? Udah dong ini. Akmal memang punya wajah cukup tampan, tubuh tinggi, dan karisma yang membuat banyak perempuan tertarik. Di kampung dia sering dikejar-kejar cewek, tapi selalu cuek. Kali ini berbeda, dia merasa menemukan belahan jiwa. Malam itu, Akmal mengirim pesan pada Reni. Senyumnya semakin lebar saat pesan itu dibalas. Saking asyiknya, ia lupa menghubungi orang tuanya di kampung. Kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap malam. Di hari libur berikutnya, Akmal mengajak janjian bertemu di sebuah tempat. Mereka mengobrol akrab, nyambung satu sama lain. Akmal yang sudah merasa nyaman, memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Ren, sejak pertama lihat kamu, aku langsung jatuh cinta. Aku udah nyaman banget sama kamu. Kamu mau jadi pacarku? Reni tersenyum. Iya, aku mau. Aku juga udah nyaman sama kamu. Hari itu mereka resmi berpacaran. Beberapa bulan kemudian, Akmal mulai mapan. Gajinya dari proyek cukup besar. Setiap bulan ia mengirim uang ke orang tuanya dan menyisihkan untuk kebutuhan sehari-hari. Hubungannya dengan Reni semakin dekat. Namun, tanpa sepengetahuan Reni, Akmal bertemu Winda, sales kosmetik cantik di sebuah mall. Parasnya lebih mempesona dan Akmal pun tergoda. Mereka bertukar nomor dan semakin dekat, hingga akhirnya menjalin hubungan diam-diam. Suatu hari, Reni mengajak Akmal menemui orang tuanya. Dengan percaya diri, Akmal datang ke rumahnya. Pak, Bu, ini Akmal, ucap Reni memperkenalkan. Akmal menyalami dan mencium tangan orang tua Reni. Kamu dari mana? Tanya ayah Reni. Saya dari Jawa, Pak. Di sini kerja proyek pembangunan. Wajah sang ayah berubah serius. Ren, kamu tahu kan? Bapak ibu gak suka kalau kamu dekat sama orang luar pulau. Bapak maunya kamu sama orang sini. Akmal terdiam, menunduk. Tapi Pak, aku cinta sama Akmal, bela Reni. Akmal, mohon maaf. Mulai sekarang, jauhi Reni, ucap bapaknya tegas. Tidak Pak, kami saling mencintai, Reni membantah. Ayahnya membentak. Pokoknya kalian harus mengakhiri hubungan. Takut dan terpojok, Akmal pamit pulang. Dalam hati, ia mulai sadar Reni adalah anak orang yang kaya, sedangkan dirinya hanya pekerja biasa. Pantas saja orang tuanya menolak. Sejak itu hatinya perlahan condong pada Winda. Meski begitu, Akmal dan Reni tetap berhubungan diam-diam. Orang tua Reni mengira mereka sudah putus. Hingga suatu sore, mereka kembali bertemu. Tanpa disangka, mobil orang tua Reni melintas. Melihat putrinya bersama Akmal, mereka segera turun. Kamu bohong sama bapak ibu. Katanya mau mengakhiri hubungan. Tapi suara ayah Reni meninggi. Pak, aku cinta sama Akmal, Pak. Dia juga cinta sama aku. Tolong restui kami, pinta Reni. Kamu jadi melawan orang tua gara-gara dia, bentak bapaknya. Lalu dengan wajah penuh amarah, kedua orang tua Reni pergi meninggalkan mereka menuju tempat gudang hasil bumi setempat, membiarkan hubungan itu tergantung di udara. Suatu hari, Akmal berjalan di mall bersama Winda. Tanpa disadari, orang tua Reni juga ada di sana untuk urusan bisnis.
dan melihat mereka berduaan. Ayah Reni yang sejak awal tidak menyukai Akmal langsung geram, memotret mereka sebagai bukti. Sesampainya di rumah, foto itu ditunjukkan pada Reni. Awalnya Reni membela Akmal, tapi setelah melihat sendiri, ia lemas dan menangis. Berhari-hari ia murung, matanya sembab, dan kehilangan selera makan. Hubungannya dengan Akmal pun berakhir, sementara Akmal semakin mesra dengan Winda. Rasa sakit hati Reni berubah menjadi dendam. Ia mencari orang pintar bernama Ki Bayan. Perjalanan ke rumah Ki Bayan memakan waktu 3 jam, lalu berjalan kaki 20 menit menembus hutan. Di rumah Ki Bayan, Reni meminta agar Akmal disantet. Ki Bayan setuju, menyiapkan bahan-bahan beracun seperti getah rengas, kacang miang, daun jelatang, getah ambacang hutan, serta sesajen. Ritual dilakukan malam Selasa Kliwon dengan media minyak. Setelah dibacakan mantra, minyak itu diberikan pada Reni dengan pesan, cukup oleskan ke kulit atau pakaian target. Keesokan harinya Reni pulang dan langsung menyelinap ke mes Akmal yang sepi. Ia mengoleskan minyak itu pada pakaian Akmal yang sedang dijemur, lalu pergi dengan lega. Beberapa jam kemudian di lokasi proyek, tubuh Akmal mendadak panas dan gatal hebat. Ia tak mampu bekerja hingga mandor menyuruhnya pulang. Di mes ia mandi untuk meredakan panas, tapi rasa gatal tak hilang. Saat Akbar pulang, Akmal meminta dibelikan obat gatal, tidak menyadari bahwa deritanya baru saja dimulai. Beberapa saat kemudian, Akbar pulang membawa obat gatal dan salep. Ini cepat diminum, terus salepnya nanti diolesin di bagian yang gatal, kata Akbar. Tanpa menunda, Akmal langsung menelan obat itu dan mengoleskan salep ke seluruh tubuhnya yang terasa panas dan gatal. Akan tetapi, malam harinya ia sama sekali tak bisa tidur. Obat dan salep itu seperti tidak ada pengaruhnya. Rasa gatal tetap menggerogoti tubuhnya, bahkan semakin menjadi-jadi. Di tengah malam, Akmal bangkit dan pergi ke dapur. Ia mengambil garpu, lalu menggaruk tubuhnya dengan benda itu. Kulitnya terluka, berdarah, karena garukan keras untuk meredakan gatal yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Akmal memutuskan izin tidak bekerja. Siang itu, ia sendirian di mes, terus-menerus menggaruk. Tiba-tiba di bagian tubuh yang digaruk, muncul bisul besar, berisi nanah. Bentuknya menonjol, siap pecah kapan saja. Akmal tak berani menggaruk lagi, tapi rasa panas, perih, dan gatal membuatnya meringis kesakitan. Ia meronta di lantai, sampai berteriak-teriak, panik. Ia menelpon Akbar. Bar, cepat pulang, tolong aku Bar. Iya ya sabar, aku izin dulu, jawab Akbar tergesa. Akbar kaget melihat tubuh Akmal yang dipenuhi bisul besar. Tanpa berpikir lama, ia mengantarnya ke rumah sakit. Di sana, dokter memeriksa, bahkan meronsen tubuh Akmal. Anehnya, hasilnya menunjukkan tidak ada penyakit apapun. Padahal secara kasat mata, kulit Akmal penuh bisul bernanah. Dokter hanya memberi salep dan obat untuk membunuh kuman, lalu memulangkannya. Sampai di mes, Akmal meminum obat dan mengoleskan salep. Rasa gatalnya sedikit reda, membuatnya bisa tertidur siang itu. Namun di dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat Reni berdiri dengan wajah menyeramkan, memegang pisau tajam, hendak menusuk perutnya. Di belakang Reni, ada sosok hitam tinggi besar, berbulu lebat, bertaring panjang, menatap Akmal seperti hendak menerkam. Saat pisau itu nyaris menancap, Akmal terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Ketika terbangun, ia terkejut. Seluruh bisulnya pecah serentak, nanah kental mengalir, menyebarkan bau amis menusuk hidung. Rasa gatal kembali menyerang lebih hebat dari sebelumnya. Putus asa, Akmal kembali mengambil garpu untuk menggaruk luka-luka yang terbuka itu. Akbar yang melihatnya merasa ngeri dan jijik. Nanah bercampur darah menetes ke lantai. Tubuh Akmal penuh cairan busuk, sementara wajahnya tampak semakin pucat. Akbar hanya bisa terpaku, bingung harus berbuat apa. Apalagi dokter sebelumnya tidak menemukan penyakit medis pada Akmal. Di sisi lain,
Meski merasa ngeri melihat luka Akmal, Akbar juga iba. Ia tak tega melihat sahabatnya menderita seperti itu. Apalagi di tengah sakit yang parah, Winda justru memutuskan hubungan. Benar-benar nasib yang kejam. Setiap hari, setiap malam, Akmal tak bisa tidur ataupun duduk. Ia hanya berdiri karena setiap gerakan membuat luka di tubuhnya perih. Baju pun tak pernah ia kenakan. Gesekan kain membuatnya tersiksa. Namun berdiri terlalu lama membuatnya pegal. Hingga ia mencoba berbaring, bukan di kasur, melainkan di atas beberapa lembar daun pisang yang ia tata di lantai. Sejak itu, Akmal tak lagi bekerja. Ia hanya bisa terbaring di atas daun pisang, meronta kesakitan. Melihat keadaan ini, Akbar akhirnya menghubungi orang tua Akmal. Di kampung, handphone di meja ruang tamu berdering. Saat itu ibu Akmal sedang menyapu. Ia segera mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu." Suara Akbar terdengar. "Waalaikumsalam, Akbar. Di mana Akmal?" "Maaf, Bu. Saya mau mengabarkan Akmal sakit. Sakit parah, Bu." "Astagfirullah. Bagaimana keadaannya sekarang?" "Dia nggak bisa apa-apa, Bu. Hanya berbaring saja." Mendengar itu, ibu Akmal langsung lemas, lalu pingsan. Bapak Akmal yang baru pulang dari sawah kaget melihat istrinya tergeletak. Ia segera menggendongnya ke kamar dan mengoleskan minyak kayu putih di hidung. Beberapa menit kemudian, istrinya sadar. "Ibu kenapa bisa pingsan?" "Akmal, Pak. Akmal sakit parah. Gak bisa jalan." "Astagfirullah. Lah terus bagaimana? Kita susul saja yuk." "Lah dapat uang dari mana, Pak?" "Jual saja motor satu, Bu. Kasihan dia sendirian di sana. Kan masih ada satu lagi di rumah." Akhirnya motor dijual untuk biaya perjalanan. Kedua orang tua Akmal bersama dua adiknya berangkat menyeberang pulau. Sesampainya di mes, mereka tertegun melihat keadaan Akmal. Tubuhnya penuh koreng bercampur nanah, bau amis menyengat. "Akmal, kenapa kamu bisa begini, Lele?" ucap ibu sambil menangis. Akmal hanya meneteskan air mata. Ia tak sanggup bergerak karena rasa sakit. "Akmal sudah diperiksa dokter apa belum, Bar?" tanya ibu. "Sudah, Bu. Tapi kata dokter nggak ada penyakit apa-apa," jawab Akbar. Mereka bingung harus berbuat apa. Akbar teringat Pak D-nya yang tinggal tak jauh dari situ. Bersama Bapak Akmal, ia pergi ke rumah Pak D. Perjalanan 1 jam dengan bus mengantar mereka ke rumah Pak D Akbar. Seorang pria paruh baya membuka pintu. "Silakan masuk, Pak." "Bar," kata Pak D. Setelah duduk, Akbar menceritakan kondisi Akmal dan meminta tolong mencarikan orang pintar. Di sini memang terkenal ada orang yang mumpuni mengobati segala penyakit." Tanpa membuang waktu, mereka bertiga berangkat ke rumah orang pintar itu. Hanya sekitar 20 menit dari rumah Pak D. Setelah bertemu orang pintar yang direkomendasikan Pak D Akbar, Bapak Akmal dan Akbar membawa orang itu, sebut saja Mbah Weryo, ke mes tempat Akmal. Mbah Weryo setuju datang. Sesampainya di mes, Mbah Weryo melihat Akmal terbaring lemah di atas alas daun pisang. Beliau hanya menggeleng pelan. "Sudah berapa lama anak ini sakit begini?" tanya Mbah Weryo. "Sudah beberapa bulan, Mbah." "Apa bisa disembuhkan, Mbah?" tanya ibu Akmal dengan cemas. "Bisa. Ini masih belum terlambat. Kalau sudah terlambat, nyawanya melayang," jawab Mbah Wiryo tenang. Beliau kemudian menyebutkan syarat pengobatan. 7 ekor kadal hidup tanpa luka, minyak kelapa hijau murni, jari angau 5 batang sebesar jari tangan, dan kunyit pulai sebesar ibu jari kaki. Kadal yang ditangkap nanti akan dibunuh tanpa mengeluarkan darahnya, lalu digoreng dalam minyak kelapa hijau yang sudah mendidih. "Siapkan semuanya. Malam ini jam 11 kita mulai ritualnya," ujar Mbah Wiryo. Siang itu Bapak Akmal dan Akbar bergerak cepat. Mereka menangkap kadal, membeli jaringau dan kunyit pulai di pasar, serta mengambil kelapa hijau langsung dari pohonnya. Malamnya, semua bahan sudah siap.
Mbah Wiryo menyalakan kemenyan, merapal mantra di dalam mes. Tiba-tiba, duar, gedem. Suara letusan seperti dari atap terdengar berulang kali. Pintu dan jendela yang sebelumnya dikunci rapat tiba-tiba terbuka tutup sendiri. Bahkan kaca jendela pecah berderai. Prang! Di saat bersamaan, bisul Akmal yang terdapat di bagian tangannya membesar, lalu pecah mengeluarkan cacing dalam jumlah banyak dengan bau busuk menusuk. Namun Mbah Wiryo tetap fokus membaca mantra. Setelah itu minyak kelapa yang telah berisi kadal tadi dioleskan ke seluruh tubuh Akmal. Akmal meronta, teriak kesakitan, panas, sakit. Santet piriang, seru Mbah Wiryo. Bapak Akmal terkejut. Itu santet khas Sumatera. Ada yang mengirimnya karena sakit hati pada anakmu. Anakmu ini melakukan perbuatan yang tercela. Jelas Mbah Wiryo. Tadi kita juga sudah diserang balik. Untung tak ada yang cilaka. Beliau lalu memerintahkan agar jari angau dan kunyit bulai dilumat, dicampur air hangat, lalu dioleskan ke tubuh Akmal 2 kali sehari sampai sembuh. Setelah pengobatan itu, Akmal mulai bisa berjalan. Luka di tubuhnya masih membekas, tapi gatal parahnya hilang. Setelahnya Akmal memutuskan untuk pulang saja ke kampung. Kini Akmal bertobat, rajin beribadah dan mengaji. Dari kisah ini ia sadar, jangan pernah menyakiti hati orang lain, apalagi di tanah rantau. Ingat, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk seperti ini. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.